Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Desa Kepulauan Kampar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu para program keahlian kejuruan TBSM, ATP, lembaga keuangan atau akuntansi, dan kepala program keahlian teknik komputer dan jaringan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang mana pada sore hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Seto Madatan Sinaga. Kebetulan ini adalah tugas beliau untuk melakukan diseminasi untuk program beliau, yaitu sebagai guru penggerak. Selanjutnya, salawat beserta salam aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ucapan Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita pada kegiatan ini, yaitu mohon maaf, yang pertama sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kasma SD. Pada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi menjaga sulit untuk kita saja kemarin di mana itu penelitiannya salah atau penelitian yang bapak itu yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Sektor Madatan Sinaga SPD merupakan salah satu penggerak SPP pada 11 yang sudah berlangsung beberapa bulan beberapa kegiatan sejatinya, artinya Bapak Ibu kami akan juga dengan pihak sekolah, lalu saya sebagai pihak sekolah dan Bapak Ibu untuk mengikuti program-program yang disampaikan, program yang diikuti step ya Bapak bisa nanti kemarin tentang guru penggerak. Kemudian selalu berbicara mengenai data kita yang bisa mengajar Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu, kami dari pihak sekolah tentunya sangat mendukung. Alhamdulillah untuk program CGP ini kita kita yang sudah lulus ya Bapak sebagai stop dan 9 artinya ketika ini bisa dilakukan banyak sebenarnya beberapa ya, tapi intinya program ini merupakan program bagaimana kita paham tentang paradigma baru dalam artinya proses belajar itu tidak terkonsep pada konsepnya yang sama. Harus belajar dengan kita. Belajar itu artinya belajar sepanjang hayat, ya. Artinya belajar itu sudah berubah.
program kurikulum juga berubah. Beberapa kali guru merdeka belajar nasional itu sudah patutnya paradigma baru yang nampak itu seperti yang dilaksanakan sini. Artinya ketika kita membuat suatu karya, membuat suatu penemuan, kita harus menampilkan seperti ini. Atau kita harus mensosialisasikan pada kawan-kawan atau teman-teman yang belum paham ya, Ibu, tetapi bagaimana proses mengajar ini sebenarnya. Akhirnya kita bisa tertarik. Artinya kita ada keinginan untuk mengubah. Dengan konsepnya, menurut saya penting bagi jalan. Karena pelajaran itu menurut saya ada orang juga yang profesor bersedia banyak Ibu ya. Tapi kan selain usia muda inilah kita memiliki kesempatan. Baiklah, sini nanti Bapak yang menyampaikan bagaimana itu pemahaman tentang atau tentang konsep budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif itu tentunya budaya di sana kita. Dan sekarang kita itu ikut tidak sehari-hari sudah melaksanakan, ada mungkin kita tidak melaksanakan. Tetapi apa baiknya budaya positif itu secara terkonsir, misalnya budaya kita yang masuk ya 2015 pelaksanaan April pagi 2015 pun kita sudah berada di depan itu yang anak itu lebih itu kita menyarankan anak atau kita dari sekolah sekolah itu banyak ya Bapak Ibu, bukan kepala sekolah saja, bukan tenaga pendidik saya, tapi juga ada peserta didik dan ada yang mungkin sudah lingkungan di sini. Jadi kalau kita melihat kondisi lingkungan kita, tentunya apa hal-hal yang perlu kita kembangkan di sekolah itu, ya. Apa yang hal-hal yang perlu kita kembangkan di sekolah itu, sehingga terlihat asli lah sekolah kita, terlihat ada sekolah kita sesuai dengan isi kita kemarin itu. Saya bersahabat saya itu ada situ dari seginya mau sama kita udah mesti banyak saling dengan rasa yang mau kita sendiri ya, saling bantu gitu. Yang bisa kita bantu teman-teman punya informasi, kasih informasi ya. Anak-anak yang kita perlu kita tegur, perlu kita bina. Tapi sistem sekarang tidak ada sistem memang seperti ini. Karena kita nanti takutnya bullying ya, saya tidak jelas tapi sebetulnya kita hukum atau memberikan sanksi kepada anak itu bila saya tidak sebut yang jelasnya selalu hubungan berpalu fisik ya, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau memang emosi zamannya kami dulu tidak ya, tapi itu sudah tidak ada. Bullying itu agak gimana, bullying itu bagaimana berpalanya bagi orang dengan bahasa yang mata saya Pak, kita begini atau apa itu sudah berpaling. Hati-hati Bapak Ibu, memberikan saja nanti kita perlu membina bagaimana ya. Ada pertanyaan mengapa ya, kita harus paham dulu. Jadi istimewa begini nanti ini mungkin lebih Bapak apa yang konsep yang Bapak sampaikan atau cara yang Bapak sesuai sampaikan kita sama-sama benar, sama-sama siapa kita bisa memberikan saran pertama ya, memberikan masukan nanti kita diseminasi ini ya, diseminasi ini juga kita lihat ya, bagaimana kita harus siapa yang Bapak Ibu sudah program ini insya Allah kedepannya berada terus saya ikut ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga betul ikut, jangan lihat Bapak Ibu saya kan belum ngomong, saya kan pilih harga berbiasa, tidak ada bahasa itu ya. Pemerintah itu membuat program kalau ada kesempatan sedangkan kesempatan ya, ambil kesempatan itu dan gunakan sebaik bahan.
Saya tidak menyampaikan, benar-benar mohon maafkan dan kurang apa ya. Kalau saya orangnya begitu marah satu hal saja. Kalau saya sampaikan saya sampaikan. Jadi kalau saya mohon pahami kenapa jangan sampai kita bersuara-suara. Dalam itu kita tadi sudah semua baiknya cepat dan bisa dilakukan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya langsung saja pada kegiatan ini, yaitu diseminasi oleh Bapak Seto Madadan Sinaga SPJ dan FBD. Pada Bapak kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Kasim SC yang telah membuka acara diseminasi atau sosialisasi kita pada sore hari ini di SMK Negeri 1 Makassar. Terima kasih kepada Bapak Komandan sebagai moderator dan juga kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir di tempat ini memberikan waktu untuk sosialisasi atau diseminasi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif. Ada dasarnya saya ini saya akan memaparkan sedikit daripada materi atau pemahaman tentang budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah maupun di dalam kelas yang telah disebutkan oleh DTK atau Dikbudristek untuk kurikulum merdeka di sekolah-sekolah kita. Baik, apakah budaya positif? Nah, mungkin kita sudah sering mendengar apa itu budaya, ya, apa itu budaya, kemudian apa itu kata-kata positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, inti daripada budaya positif adalah untuk menerapkan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan di sekolah yang berpihak kepada murid. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, contoh budaya positif itu adalah lingkungan yang sehat. Jadi apabila kita menerapkan budaya positif, maka lingkungan kita akan sehat. Kemudian konstruktif itu teratur, ada langkah-langkahnya. Kemudian satu lagi, setelah itu dikembangkan dan dipelihara. Jadi budaya positif itu kita laksanakan, kemudian kita kembangkan dan kita pelihara. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi di budaya positif ini bahwasanya kita, Bapak Ibu guru maupun murid-murid itu bisa menerapkan nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, mungkin ada yang sudah mengetahui apa itu keyakinan universal atau nilai-nilai universal. Kalau menurut para ahli, keyakinan universal itu adalah keyakinan atau nilai-nilai yang baik yang secara umum diterima oleh semua pihak. Jadi menurut Pak Labib, nilai itu baik. Dan juga menurut kita semua nilai itu baik. Jika nilai itu baik menurut Pak Labib, berarti menurut Pak Staf itu adalah baik, menurut Tinggi baik, menurut Pak Hewan baik. Itu nilai-nilai yang universal, adalah sesuatu hal yang positif yang kita semua menerimanya sebagai hal yang baik. Contohnya berkata jujur, pasti semua orang menerima bahwa berkata jujur itu adalah nilai yang baik. Tidak ada yang mengatakan berkata jujur itu nilai yang buruk. Nah, itu artinya keyakinan universal. Keyakinan universal bahwasanya kita terima semua hal itu baik oleh semua orang.
Kemudian yang mau saya sedikit sosialisasikan tentang inti dari budaya positif ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua itu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut Pak. Sebelum kita membahasnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah barusan. Bahwasanya untuk saat ini pembelajaran sudah berada pada paradigma baru. Nah, bagaimana pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk kurikulum Merdeka sekarang Bapak Ibu, kita sudah diperkenalkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 6 aspek: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Mungkin kita sebagai sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah sering mendengarkan profil pelajar Pancasila ini. Tetapi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, pembelajaran paradigma baru dengan cara yang berdiferensiasi perlu kita terapkan, yaitu memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kelas kita ada murid dengan keragaman masing-masing. Ada yang pintar, ada yang terlalu pintar, ada yang pendiam, ya, ada yang suka cerewet, ada yang kritis, ada yang menerima apa saja. Nah, pembelajaran harus kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi bukan berarti setiap murid itu satu-satu kita ajari juga. Tapi kita rancang pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Inti dari budaya positif adalah disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, pada disiplin positif ini adalah bagaimana caranya supaya kita warga sekolah itu mulai melakukan pembiasaan hal yang baik dalam sikap dan perilaku dan juga tutur kata di sekolah, terutama kepada murid, dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai positif yang diterima oleh semua orang. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak untuk memiliki motivasi dalam diri. Jadi disiplin positif ini adalah bagaimana kita Bapak Ibu dulu bisa menimbulkan disiplin positif langsung dari dalam diri anak murid. Jadi disiplin positif ini keluar daripada diri mereka sendiri. Contohnya, jika kita mengatakan kamu harus datang tepat waktu, itu adalah disiplin. Tapi jika siswanya yang mengatakan saya akan datang tepat waktu, itulah yang menjadi artinya disiplin positif. Disiplin yang datang daripada diri anak-anak murid tersebut. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga adalah cara membentuk sikap mandiri anak.
Dengan kata lain, semua pendekatan penerapan disiplin untuk mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, memotivasi refleksi terhadap kesalahan, menghargai, membangun logika. Kira-kira seperti itulah nilai yang kita harapkan dari anak-anak didik kita melalui penerapan disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal merujuk pada prinsip moral atau etika yang diakui dan dihargai secara luas di berbagai budaya dan masyarakat. Ya, jadi nilai disiplin positif hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah kita membentuk peserta didik bertanggung jawab. Kita hanya mengajarkan untuk mereka bertanggung jawab. Sisanya adalah bagaimana kesadaran diri tumbuh dalam diri mereka untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, apa yang terjadi jika anak-anak sudah memiliki disiplin positif? Bapak Ibu, dia akan memiliki kontrol diri. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri terhadap nilai kebajikan yang tadi dan juga bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Setiap kita manusia, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbang yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dimiliki oleh semua orang. Kita lahir baik guru maupun peserta didik maupun murid kita dan semua orang itu ada kebutuhan dasar manusia. Contoh yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk makan. Itu merupakan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar inilah yang mendorong kita sehingga kita memiliki tujuan. Bagaimana caranya supaya saya bisa makan? Pasti kita akan bekerja. Nah, melalui kebutuhan dasar ini, itulah yang membuat kita apa yang kita lakukan dan usaha yang terbaik yang kita lakukan untuk memenuhinya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama, makanan. Kemudian pakaian. Selanjutnya tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Pasti setiap manusia siapapun dia pasti akan memiliki kebutuhan bertahan hidup. Pasti butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan akan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita disisihkan, kita juga akan merasa kecewa. Karena apa? Karena kita memiliki kebutuhan untuk merasa diterima dan disayangi oleh orang lain. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pada kebutuhan penguasaan, setiap orang pengen dihargai, memiliki harga diri, kemudian keinginan untuk diangkat. Mungkin dalam pribadi kita sebagai guru ataupun murid-murid kita di kelas, ada murid terkadang dia pintar dan berharap supaya dirinya itu dipanggil ke depan. Pasti ada murid kita lihat dia pintar, tapi dia pengen dirinya itu tampil, pengen ditunjukkan kepada orang lain. Nah, kebutuhan ini sebenarnya harus kita support Bapak Ibu. Kita harus menyuruhnya, silakan tampil ke depan, dan dia akan tampil. Tapi kalau kita tidak membiarkan dia tampil atau mengacuhkannya, pasti dia akan kecewa. Ujung-ujungnya menyendiri.
semangat hilang, motivasi hilang. Kemudian berprestasi. Setiap manusia atau kita ataupun murid-murid kita ingin menunjukkan bahwasanya dia berprestasi, kemudian diakui, kemudian didengar. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan ingin didengar. Jadi kalau berbicara ingin orang lain mendengarkan dia berbicara, terutama perempuan ya Bapak Ibu. Kalau udah curhat harus kita dengar, ya. Iya. Mungkin kalau Pak Evan di rumah tidak mendengarkan curhatan istri yang mohon maaf, ya, bisa terjadi sesuatu gitu ya, atau rasa kesal gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kebebasan. Nah, setiap manusia itu ingin memiliki kebutuhan terhadap kebebasan, ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Baik kita ataupun murid-murid kita pengen sebenarnya mereka mandiri, ingin rasanya mereka mandiri, kemudian memiliki pilihan, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian terakhir kesenangan. Setiap manusia itu butuh rasa kesenangan. Jika contohnya sudah membosankan, maka dia artinya membutuhkan rasa kesenangan. Kesenangan itu bisa bermain, humor, antusias dan tertawa. Ya. Jadi mungkin kita di sini Bapak Ibu, contohnya kita mendengarkan sosialisasi ini mungkin sudah ada rasa bosan. Wajar, karena setiap manusia punya kebutuhan untuk senang. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa orang menangis? Karena sebenarnya mereka butuh rasa senang. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya mari. Sebelum kita membahas motivasi hukuman dan penghargaan pada institusi, saya ingin apakah ada langsung tanya jawab dari Bapak Ibu terkait sedikit materi dari 1, 2, dan 3 yang sudah kita paparkan, atau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada boleh tunjuk tangan. Atau kita lanjut dulu. Baik. Selanjutnya motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini terkait kebiasaan yang telah kita lakukan sebagai guru di paradigma yang lama. Jadi di paradigma yang baru, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi dan juga menciptakan profil pelajar Pancasila, kita Bapak Ibu guru harus sebenarnya memahami apa yang menjadi motivasi hukuman untuk penghargaan dan restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukuman. Nah, mungkin kita Bapak Ibu guru secara pengalaman pribadi tidak terkecuali siapapun, baik saya sendiri, pasti akan pernah melakukan hukuman. Nah, bagaimana ciri-ciri hukuman yang dilakukan oleh guru terhadap murid? Itu yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Nah, di paradigma yang lama, ini contoh yang paling dekat. Contohnya jika ada anak terlambat, gitu ya. Terlambat langsung kita panggil, kita marahi, kemudian kita kasih hukuman yang sebenarnya mereka hukuman ini tidak terencana atau terjadi tiba-tiba gitu. Contoh saya, kalian terlambat kemari, bersihkan sampah. Nah, sebenarnya itu adalah hukuman Bapak Ibu. Ya, bersifat satu arah, belum tentu anak itu mau gitu sebenarnya dalam hatinya. Kemudian hukumannya fisik atau psikis, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ujung-ujungnya akan terjadi bullying gitu. Bukan hanya daripada murid ke murid, tapi bisa jadi daripada guru kepada murid. Akan terjadi bullying. Itu merupakan hukuman bersifat satu arah. Anaknya tidak setuju sebenarnya dia melakukan itu, tapi terpaksa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid.
Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu agar lebih baik daripada hukuman. Pada prinsipnya sama, tapi lebih baik daripada hukuman. Konsekuensi ini sudah tertulis di peraturan sekolah. Contoh di peraturan sekolah, jika kamu terlambat maka hukumannya akan menebas lahan. Contoh, tapi sudah tertulis. Dan pada saat ada anak-anak terlambat, kita suruh menebas lahan. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman, karena sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contoh lagi, jika anak rambutnya melebihi 2,5 cm, kemudian langsung kita pangkas, itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi, karena sudah kita sepakati sesuai peraturan. Kemudian yang sama antara hukuman dengan konsekuensi adalah murid tetap tidak nyaman. Ya pasti dalam hati murid itu melawan sebenarnya. Cuma karena sudah peraturan ya terima saja. Berbeda dengan hukuman. Hukuman itu sebenarnya tidak tertulis dan anak itu mau tidak mau menerima. Perbedaannya itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Mungkin ini sering terjadi di lingkungan kita. Tidak terkecuali Bapak Ibu, baik saya atau Bapak Ibu mungkin. Tapi saya pribadi, saya menghukum siswa, kalian terlambat sini, bersihkan depan bengkel, uji sampahnya, ngepel. Tapi sambil saya monitor, saya kontrol terus mulai dari awal sampai akhir. Itu namanya konsekuensi, tapi masih lebih baik dari hukuman. Nah, kemudian restitusi. Untuk para hikmah baru ini diharapkan supaya guru ini, Bapak Ibu guru dan saya sendiri bisa melakukan restitusi. Apa sih restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dari solusinya sendiri. Nah, contoh anak terlambat, kita kasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menawarkan solusinya sendiri. Mungkin agak sulit sebenarnya Bapak Ibu, dan agak sulit dipraktekkan. Mungkin bagi kita, apalagi SMK, ya, anak-anak SMK ini kalau tidak dipukul tidak jalan. Nah, ini sering saya dengar dan juga saya pernah mengucapkan ini dulu. Anak SMK ini harus keras. Kita hukum aja sekeras mungkin supaya mereka punya mentalitas dan siap bekerja. Karena hidup di dunia kerja itu akan keras. Dulu kita beranggapan seperti itu dan saya pun beranggapan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di paradigma lama, Bu Juli yang pernah SMK di sini pernah mengalami ini. Makanya kata Bapak Kepala Sekolah, zaman dulu mungkin itu hal yang wajar. Anak-anak dimarahi, main kekerasan, dipukul, itu sudah yang biasa. Tapi untuk pembelajaran paradigma baru itu sebenarnya tidak diperbolehkan lagi Bapak Ibu. Tapi apakah hal itu nanti bisa diperbolehkan? Nah, nanti akan kita bahas lagi. Apakah menghukum fisik itu bisa? Bisa Bapak Ibu. Tetap dengan cara restitusi, tetapi bukan dengan cara menghukum. Apakah hukuman fisik bisa? Apakah bisa kita memusafkan anak-anak atau sampah atau kita suruh nebas? Bisa Bapak Ibu. Cuma caranya dengan cara restitusi. Nah, di sini selain daripada yang telah kita bahas, teori menghukum, kemudian konsekuensi dan restitusi tadi, ini kontrol dulu terhadap hal yang tadi. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi guru, posisi kita sebagai guru dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, guru yang menjadi penghukum, guru yang sering menjadi pembuat merasa bersalah, guru yang menganggap dirinya berteman dengan siswa, kemudian guru yang menjadi pemantau, kemudian guru yang posisinya manajer. Selanjutnya, nah,
Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, adik yang terlambat hadir di sekolah. Ini seperti anak kita. Guru yang menghukum seperti ini. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Jadi kira-kira kalau kita bayangkan suara keras macam saya, kemudian mata melotot, jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu guru hukum. Tanyakan kepada diri kalian bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ini sebenarnya setelah saya mempelajari modul ini Bapak Ibu, saya terpukul kepada diri saya sendiri. Saya merasa malu terhadap diri saya karena selama ini saya memposisikan diri saya memiliki guru sebagai penghukum. Saya sering memarahi anak-anak tanpa sebab karena sebab sedikit saya marah ini. Kemudian saya marah-marah, mata melotot, mengancam gitu ya. Nada suara tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, sekarang kita tanyakan bagaimana perasaan murid bila kita berbicara seperti itu pada saat murid kita terlambat. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemungkinan murid marah dan memendam bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Pernah mendengar cerita seperti itu Bapak Ibu? Pernah mengalami? Pernah. Bisa diceritakan lagi? Boleh diceritakan? Sedikit saja. Ini pengalaman pribadi alami. Terima kasih, mohon izin kalau kepala sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu. Ketika itu saya di sekolah lama, Bapak Ibu, masih baru menjadi guru dan tidak ada dasar kuliah itu sebagai guru seperti apa. Jadi waktu itu yang jelas saya sedikit-sedikit menghubungi anak buat kesalahan push-up, anak buat kesalahan jalan jongkok. Jadi ketika itu di parkiran motor saya. Jadi ketika saya pulang atau keluar, jadi bentuk spion itu tidak jelas mana geser ke kanan ke kiri. Gitu. Jadi di lantai bahkan dulu pernah job saya itu sobek, ya. Sedikit itu. Jadi karena itulah makanya saya berpikir dulu saya yang jelas dikit-dikit menghukum push up, fisik, jalan jongkok, lari. Itu mungkin cerita. Baik, terima kasih. Nah, ternyata ada teman kita Pak Labib yang pernah mengalami hal seperti itu, ya. Di sekolah saya yang lama pun sering terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Sekolah yang keras, menghukum murid, bisa disuruh guling-guling di lapangan sampai muntah gitu ya. Kemudian kekerasan verbal. Setelah pulang jam motornya udah nggak sikit Bapak Ibu. Dari ujung sampai ujung, oh ya. Itu akibat ulah muridnya. Berarti perasaan muridnya sebenarnya nggak senang. Kita lihat coba Bapak Ibu. Ini guru dalam posisi pembuat merasa bersalah. Bagaimana ciri-cirinya? Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan membuat lesu gitu ya, gaya-gaya lesu. Nah, buat Adi yang terlambat tadi ini kira-kira seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, apakah di antara kita mungkin refleksi Bapak Ibu? Apakah di antara kita pernah melakukan seperti itu? Mungkin iya. Apa dalam pribadi saya sendiri sebagai guru pun pernah melakukan hal seperti itu? Kita membuat siswa itu merasa bersalah. Tolonglah
ya. Kamu mengecewakan kami sebagai guru. Kami sudah mempercayai kamu, tapi kamu mengecewakan kami. Saya sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak melakukannya dengan baik. Kamu mengkhianati yang kami percaya. Nah, itu membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana perasaan murid bila kita tegur seperti itu, Bapak Ibu? Yang pertama, murid akan merasa bersalah. Kemudian bersalah karena mengecewakan ibu atau bapak ibu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam keadaan guru menghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada efeknya Bapak Ibu. Selanjutnya mari teman. Ini posisi guru sebagai teman. Bagaimana ciri-cirinya? Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dengan berbicara, ini si Adi yang terlambat tadi. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Pernahkah kita seperti itu? Pernah Bapak Ibu? Terutama saya. Saya kan orangnya ramah Bapak Ibu, suka senyum sama murid. Ya, saya menganggap lebih bagus saya murid seperti berteman kepada saya. Seperti itu. Mungkin kalau ditanya yang murid-murid kita waktu itu mengajar, itu suka tawa-tawa. Ya, mungkin saya di posisi ini Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu positif, gitu ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku dengan guru yang baik. Nah, ini negatifnya. Positifnya ada. Positifnya ada Bapak Ibu. Kita akan akrab dengan murid, muridnya akan senang dengan kita, belajar dengan baik. Apa yang kita suruh dia mau aja, senang aja gitu. Tapi apa dampak negatifnya? Jika guru yang lain yang menyuruh, dia akan melawan. Jika suatu saat dia dikecewakan atau ada permasalahan di sekolah dan kita tidak bisa membantu, dia rasa kecewanya akan sangat besar. Sebagai salah satu contoh, jika Julian dekat dengan saya, kami seperti teman. Tiba-tiba dia terlambat gitu ya, kemudian dihukum oleh Bu Niki. Ada saya di sini. Mungkin dia dalam hatinya, ada sektor, pasti yang nanti selamatkan. Setidaknya membantu orang lebih ringan, gitu ya. Ternyata saya biarkan, saya tegur pun tidak, gitu ya. Saya nggak peduli, gitu ya. Pas dia dalam hatinya, saya tidak. Ada rasa kecewa. Itu sisi negatifnya Bapak Ibu. Tapi ada sisi positifnya. Lanjut Pak. Pemantau. Posisi yang keempat. Ini pemantau, ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dengan berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adinya menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adinya menjawab, maaf Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengajukan tugas ketertinggalan saya. Kata gurunya dengan nada yang datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan jadinya atau hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah membuat merasa bersalah.
Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, mungkin di antara kita ada yang sifat memantau, Bapak Ibu. Ada suaranya datar, tidak menunjukkan ilmu siapapun, selalu bersikap serius, gitu ya. Ciri-ciri guru pemantau ini adalah selalu berpegang teguh pada peraturan sekolah. Jika kamu melanggar ini, maka konsekuensinya adalah ini. Jika kamu melanggar ini, konsekuensinya adalah ini. Jika kamu melanggar ini, maka hukumannya adalah ini. Itu guru pemantau. Contohnya saya, rambut kelip sudah panjang, sesuai peraturan pangkas. Tidak ada emosi apapun, kita datar saja melaksanakan peraturan sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini positif? Apakah guru pemantau ini positif? Atau hal yang baik yang dilakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini hal yang baik? Menurut ini hal yang baik. Guru yang menjadi pemantau baik ya. Menurut Pak Iwan masih ada sisi negatifnya. Pasal kalau saya ada positifnya ada negatifnya. karena dia sesuai dengan Karena berdasarkan aturan sekolah. Ya, baik. Lanjut Pak. Posisi manajer. Ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Ini sama seperti gaya-gayanya sama seperti teman yang tadi. Ya, suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid dan berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai?" Jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, kita bertanya kepada anak-anak bagaimana solusinya. Kemudian jika anaknya sudah menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, tapi jika kita baca Bapak Ibu, manajer ini suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, kemudian hanya dengan kata-kata. Apakah ini kira-kira bagus ya? Apakah ini bisa merubah siswa menurut Bapak Ibu? Hanya dengan kita dengan kelembutan. Ini artinya pada paradigma baru Bapak Ibu, kita diharapkan seperti ini, penuh dengan kelembutan. Suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Sama seperti posisi teman tadi, tapi kata-katanya berbeda. Kalau posisi teman tadi kan sambil ketawa-ketawa, nanti saya akan bantu, gitu ya. Tapi untuk posisi manajer, kita lebih diinginkan menjadi guru yang bisa menggali motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri peserta didik untuk membuat suatu solusi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi bagaimana solusinya jika kamu terlambat? Anak-anaknya akan menjawab solusinya sendiri. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki ini? Anak-anak berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Inilah yang dinamakan disiplin positif tadi, Bapak Ibu. Kita membuat siswa itu memiliki kontrol atas dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas kesadarannya sendiri. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah ini salah. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman pada murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi.
bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab para murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, posisi kontrol guru ini itu yang menjadi posisi negatif adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi untuk paradigma baru, guru yang menghukum dan membuat merasa bersalah sebenarnya tidak disarankan lagi. Jadi yang disarankan untuk saat ini adalah posisi guru yang menjadi Tuhan, kemudian posisi guru sebagai pemantau, kemudian posisi guru sebagai manajer. Jika kita tidak bisa menerapkan posisi seperti manajer ini, minimal kita seperti pemantau yang selalu menerapkan peraturan sekolah yang sudah disepakati dan tertulis. Tapi jika kita melakukan konsekuensi di luar daripada konsekuensi yang sudah disepakati oleh sekolah, maka kita akan kembali menjadi guru penghukum. Perbedaannya tipis Bapak Ibu. Kita menghukum anak-anak sesuai peraturan sekolah, kita ada guru pemantau. Tapi kita menghukum anak-anak di luar peraturan sekolah, kita menjadi guru penghukum. Nah, sampai ke sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait posisi kontrol guru? Silakan Pak. Terima kasih kepada bicara Pak Tito. Jadi, yang ingin saya tanyakan di sini mengenai identitas. Tadi sudah mengatakan bahwa identitas itu adalah mencapai prestisi ini yang tadi Pak ya. Kemudian dari tingkatan pembagian fungsi itu ada 5 yang tadi, jadi 10. Ya, Yang kita targetkan adalah menjadi seorang manajer. Nah, pada kenyataannya Pak, budaya itu adalah sesuatu yang melekat. Itu sesuatu yang sulit diubah dari sifat manusia, karena dia sudah terbiasa dengan hal yang rutin bahkan selalu dilakukan. Nah, untuk kasus sekolah kita, mungkin kita dari bapak-bapak kita tadi, kita melihat bahwasanya yang sering kita lakukan mungkin belum mencapai tingkat manajer tersebut. Untuk menjadi yang lebih baik, kira-kira bagaimana solusinya dari hal ini yang terjadi di sekolah kita agar terjadi sebuah perubahan dari budaya yang kurang baik yang ada di sekolah kita menjadi yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Evan. Mungkin saya bisa menangkap apa yang kira-kira ingin Pak Evan pertanyakan. Yang pertama adalah bagaimana kita, apa yang akan kita lakukan untuk merubah kebiasaan Budaya di sekolah kita Pak, mungkin budayanya kurang baik Pak. ya, Ada hukuman, ada justice di sana. ya. Jadi untuk menjadi yang diinginkan pemerintah itu kita harus seperti apa? Oh ya, baik. Mungkin sama seperti pertanyaan kami terhadap apa kami struktur ataupun pertanyaan Bapak Ibu guru lain. Mungkin awal-awalnya kami dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana jika ini sulit dirubah? Apa yang akan kita lakukan supaya model positif ini sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah? Karena selama ini di sekolah kita, bukan hanya kita Bapak Ibu, ternyata seluruh sekolah di Indonesia ini menerapkan apa yang kita harapkan. Peraturannya hampir mirip. Murid terlambat dan hukum, murid terlambat kena konsekuensi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin setelah nanti slide ini sebenarnya kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana nanti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian segitiga restitusi dan sebagainya dan beberapa materi lagi. Tetapi saya kasih gambaran sedikit. Bagaimana kita seorang guru sebenarnya yang diharapkan itu setelah kita memahami ini komposisi kontrol guru, apakah
kita masih mau bertahan dengan kebiasaan kita yang lama? Sebenarnya itu yang pertama. Apa kita tetap masih mau bertahan? Jika kita sebenarnya menghukum atau membuat merasa bersalah, apa kita akan tetap masih merasa akan bertahan dengan posisi itu setelah mengetahui hal ini? Saya rasa sedikit demi sedikit kita akan selalu berusaha. Jadi langkah pertama yang bisa dilakukan Pak Iwan itu melakukan sedikit tahapan daripada restitusi tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Jika kita sudah membaca restitusi seperti kasus contoh tadi, kakaknya bertanya, apakah kamu tahu peraturan keyakinan sekolah kita jam berapa masuk sekolah? Tahu Pak. Bagaimana kira-kira solusi yang kamu tawarkan? Nah, kita jawab memberikan solusi. Kemudian apakah kamu bisa memperbaiki kelakuan? Bisa, ya. Tidak segampang itu hanya dengan seperti ini, ya, Bapak Ibu. Tetap kita sebagai guru bisa memberikan konsekuensi. Jadi tadi kan ada 3 hukuman, konsekuensi dan restitusi, gitu kan Pak. Jadi untuk membuat restitusi ini tetap bisa dibarengi dengan konsekuensi. Karena tidak segampang membalikkan tangan. Jika anak-anak kita langsung kita restitusi Pak Iwan, anaknya akan jatuh ketawa Pak Iwan dan merasa lepas dari kata ini. Ya, karena pengaruh kebiasaan mereka terkekang oleh hukuman dan kekerasan yang selama ini dilakukan. Begitu kita lembut, langsung merasa lepas ujungnya melawan. Jadi tetap kita bertahap, gitu. Bertahap pelan-pelan. Kita boleh merestitusi, kita boleh pelan-pelan menawarkan, membiasakan diri anak-anak bertanggung jawab dan menanyakan apa solusi yang akan kamu lakukan terkait permasalahan atau kesalahanmu hari ini. Contoh anak tidak mengerjakan tugas. Kira-kira untuk kedepannya bagaimana solusi yang kamu tawarkan supaya kamu memperbaiki dan tetap mengerjakan tugas? Silakan biar anaknya membuat usahanya sendiri dan solusi terhadap masalahnya sendiri. Tapi setelah kita restitusi Pak Iwan, boleh kita kasih konsekuensi. Jadi konsekuensinya tetap berjalan sebagai kita guru pemantau. Tetapi dalam prakteknya kita juga melaksanakan posisi sebagai manajer. Kira bisa jemaah di sini teman. Nah, begitu Bapak Ibu, kita boleh menjadi teman kepada anak didik, tetapi secara bertahap. Enggak semuanya bisa kan? Semuanya anak didik ini direstitusi. Tidak Bapak Ibu. Kalau sudah melakukan kejahatan atau kriminalitas atau permasalahan yang berbeda yang sama selalu berulang biarpun sudah kita restitusi, berarti restitusi sudah tidak mempan lagi sama dia dan konsekuensi sudah tidak mempan lagi sama dia. Nah, solusinya bagaimana Bapak Ibu? Kita serahkan kepada orang yang lebih berwenang. Tentunya langsung kepada bapak kepala sekolah atau ke wali kelasnya, atau kita panggil orang tuanya. Jika sudah kriminalitas, langsung ke kantor polisi. Jadi restitusi ini normal saja Bapak Ibu bagi kesalahan-kesalahan di sekolah. Kalau sudah kriminalitas dan kejahatan itu sudah tidak mempan. Nah, ada pertanyaan lain? Baik, kita lanjutkan. Contoh lain, 5 penerapan posisi kontrol guru Bapak Ibu. Guru murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jika Bapak Ibu mengatakan berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, itu kita adalah guru sebagai pengukur. Kemudian kesekian kali ibu atau bapak sudah ingatkan, kamu senangnya melihat ibu terus bertindak seperti ini, itu membuat merasa bersalah. Kemudian, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kita main game. Ayo dong, kerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai, boleh keluar. Nah, itu guru sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini guru itu biasanya memantauinya. Kalau anaknya tidak mengerjakan tugas, harus selesai. Jam berapa pun Bapak tunggu. Mau sampai jam 9 malam pun kalian di sini sampai selesai, kerjakan. Harus ditunggu. Itu guru pemantau Bapak Ibu. Kemudian manajer.
Jika ada anak tidak mengerjakan tugas, nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu melanggar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi kita tanya diri pribadi mereka sendiri dan solusi yang mereka tawarkan terhadap mereka sendiri. Nah, ini sedikit ice breaking atau sedikit pertanyaan. Ini jika guru berkata saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa ya? Jika memiliki saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Setuju, sepakat kita Bapak Ibu? Ya, sepakat? Ternyata benar, membuat merasa bersalah. Lanjut Pak Arif. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Sekarang kemudian lakukan 3 kali. Kita lanjut. Nah, jika ada guru yang menyatakan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, sepakat kita Bapak Ibu? Sepakat. Ya, lanjut Bapak. Nah, jika ada kita Bapak Ibu, guru mengatakan, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Bro, teman ya. Nah, ternyata masih ada apa? Nah, masih ada pertanyaan. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Mantap. Nah, ternyata kita semua sudah memahami bagaimana posisi kontrol guru. Saya hanya mensosialisasikan dan menjelaskan untuk selanjutnya untuk perubahan terhadap diri atau intrinsik diri sendiri kita pribadi. Silakanlah Bapak Ibu guru sendiri. Selanjutnya yang terakhir yang nomor 6, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini adalah peraturan kelas. Keyakinan sekolah adalah peraturan sekolah. Tapi jika peraturan sekolah itu bersifat wajib dan mengikat, itu adalah peraturan. Tapi jika dia positif, dia keyakinan. Contoh, dilarang buang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan Bapak Ibu. Bagaimana keyakinan kelasnya? Jagalah kebersihan. Pada prinsipnya sama. Dilarang buang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau mari kita jaga kebersihan, itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah peraturan dalam bahasa yang positif. Kemudian disepakati bersama. Kalau peraturan yang buat sekolah, siswa hanya menjalankan satu arah. Kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama. Jadi nanti untuk kedepannya Bapak Ibu, mungkin saya punya program di sekolah kita. Peraturan sekolah kita yang lama yang sudah dari tahun zaman Juli sekolah kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Jadi nanti mari kita bersama-sama meminta pendapat para murid apa yang menjadi keyakinan sekolah kita. Biarkan mereka yang memberikan poin-poinnya dan Bapak Ibu guru juga terlibat dalam membuat poin itu. Kemudian kita rangkum menjadi bahasa yang baik. Kemudian kita sepakati bersama dan kita tempelkan di sekolah. Jadi itu menjadi keyakinan sekolah kita. Jadi misalkan terlambat 5 menit akan diberikan konsekuensi 5 menit berdiri di lapangan.
Kalau sudah menjadi keyakinan sekolah, itu harus dilakukan. Dan jadilah kita guru pemantau sekaligus manajer. Kita guru manajer yang berinstitusi sekalian menjadi pemantau. Dan tidak bisa dielakkan Bapak Ibu, karena dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat dibuat secara bersama oleh siswa dan murid. Ataupun di mata pelajaran Bapak Ibu boleh silakan dibuat masing-masing keyakinan kelasnya. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Dibuat dalam bentuk positif. Tidak usah banyak-banyak. Dan balik. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Itu yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi semua warga sekolah bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau di kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Contohnya kita suruh di kertas kecil, tuliskanlah di situ ide atau pendapat tentang peraturan sekolah yang akan kita buat. Jadi masing-masing murid menuliskan, kemudian kita tempelkan di dinding, biar mereka semua membaca sebelum kita kumpulkan. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembuatan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari maksudnya jangan lari-larian. Jangan sini nggak boleh lari-larian. Nah, artinya nggak boleh berlari itu ya berjalan dari itu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan dari kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi nilai kebajikannya itu saling menghormati atau nilai kebajikan orang. Keyakinan inilah yang dimaksud dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan kelas atau sekolah. Jadi peraturannya kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Kemudian langkah selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah unit pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi kalau di kelas cukup 3-4 Bapak Ibu. Contoh, belajar dengan rajin, ya, tidak mengganggu teman. Oh itu negatif, tidak boleh. Bisa menghargai teman, ya. Kemudian setelah keyakinan kelas sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi setelah kita susun keyakinan sekolah ini dalam suatu spanduk besar, maka bolehlah kita suruh anak-anak yang menandatangani. Kemudian untuk tahun depan, jika ada anak yang baru lagi, boleh memberikan pendapatnya kembali. Karena dia boleh bersemester atau bertahun Bapak Ibu. Jika misalkan keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan baik. Contohnya sekolah yang bersih. Jika sudah menjadi habituasi atau kebiasaan sekolah ini bersih, maka untuk tahun depan tidak perlu lagi kita buat sekolah yang bersih karena anaknya sudah terbiasa ini bersih. Kita ganti dengan yang lain yang tidak perlu. Kemudian keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kalau untuk sekolah diletakkan di dinding yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Kira-kira untuk keyakinan kelas ada yang ditanyakan? Itu ada sanksinya ya? Lebih besar suara tak kami. Untuk kegiatan kelas, ya kan?
bentuk positif dari pada peraturan. Peraturan sekolah biasanya peraturan kelas itu biasa diiringi dengan sanksi. Yang pertanyaan saya di sini, apakah keyakinan sekolah ini juga ada sanksi atau free dari sanksi atau sanksi? Baik, terima kasih Pak Evan. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang telah disepakati oleh semua warga sekolah. Nah, jika berbicara sanksi, tidak ada sanksinya. Contohnya anak harus datang, anak datang tepat waktu jam sekian gitu. Tidak ada sanksinya Pak Evan. Jadi bagaimana jika anak melanggar kan begitu kan? Ada konsekuensinya Pak Evan. Kalau sanksi itu negatif, konsekuensi positif. Jadi selama ini sanksi itu adalah hukuman. Jadi kita sebagai guru tidak boleh lagi memberi hukuman atau sanksi, tapi boleh memberi konsekuensi. Ada konsekuensinya Pak. Contohnya, keyakinan kelas ini ada konsekuensinya di bawah. Contohnya seperti ini yang tadi ini. Berjalan di kelas Pak koridor, boleh di bawahnya kita bimbing konsekuensinya jika melanggar keyakinan kelas. Tetapi untuk konsekuensi dia harus berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Contoh, pakailah sepatu warna putih. Ternyata dia memakai sepatu warna hitam. Kira-kira konsekuensinya yang sejalan dengan pelanggaran itu apa kira-kira? Copot sepatunya, nggak bersepatu satu hari. Konsekuensi Pak. Memang. Tapi kan sudah kita sepakati. Dan kan bukan kita yang membuat, bukan satu pihak. Konsekuensi itu sudah disepakati oleh dua pihak. Sudah disepakati guru, sudah disepakati siswa. Apakah dia malu? Dia malu. Tetapi kan sudah kita sepakati. Jadi bukan hukuman. Itulah yang tadi sesuai dengan pertanyaan tadi, budaya yang harus dirubah yang tadi Bapak pertanyakan, bagaimana cara merubahnya? Tetap kita restitusi, tapi tetap kita berikan konsekuensi sesuai keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Contohnya, jika dapat terlambat 10 menit, apa konsekuensinya? Nanti pulang sekolah 10 menit lebih lama. Konsekuensi. Atau jam istirahatnya dipotong 10 menit. Itu Bapak Ibu. Dua konsekuensi yang sejalan dengan kesalahan. Jika terlambat, kita suruh push up. Apakah ada hubungannya? Tidak ada. Itu hukuman. Jadi konsekuensi itu nanti kita rancang sejalan dengan kesalahan siswa. Tapi nanti boleh kita buat keyakinan kelas tentang masalah kebersihan, menugas lahan. Nah, boleh kita bikin keyakinan kelas yang lain. Contohnya, jika rumput sudah lebih dari 1 meter, maka siswa bersama-sama akan melaksanakan gotong royong. Atau siswa yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas akan disuruh menebas. Nah, itu boleh Pak. Sudah disepakati bersama. Tapi tidak bisa dituliskan di poin keyakinan kelas. Nanti ada di poin yang lain tentang konsekuensi terhadap pelanggaran keyakinan kelas. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, lanjut Pak. Kemudian terakhir segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini tentang restitusi yang tadi. Tadi kan kita sudah melihat 5 posisi kontrol guru. Bagaimana kita seorang manajer merestitusi peserta didik? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua dalam menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi yang tadi. Bagaimana caranya?
Itu yang pertama, ada menstabilkan identitas. Yang kedua, melihat tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita pelajari yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, jika anak melakukan kesalahan, apa yang perlu kita lakukan yang pertama? Yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Untuk apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Terkadang anak yang sudah salah kita panggil, dia langsung merasa bersalah gitu. Ngapain lalu dari gitu, aduh, atau melawan gitu. Ya, memang dia kok yang apa? Gitu ya. Nah, bagaimana cara-caranya? Kita bisa mengatakan seperti ini, berbuat salah itu manusiawi. Yang artinya bukan hanya dia orang yang berbuat salah. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Seperti saya, mungkin sudah sering kita terapkan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Contohnya jika ada satu orang memukul temannya karena emosi, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang artinya dia memukul temannya. Saya pun dulu pernah melakukan seperti itu waktu sekolah. Saya pernah juga berantem karena kawan saya benar. Istilahnya bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan ini, tapi harus positif. Dia menanggapi kesalahannya secara positif dengan kata-kata seperti ini. Selanjutnya, setelah itu baru kita validasi tindakan kesalahan yang dia lakukan. Nah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jika satu orang anak mengambil makanan temannya, itu kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan dasar bertahan hidup kah? Bertahan hidup. Bisa jadi iya, karena dia lapar. Tapi bisa jadi Bapak Ibu itu kesenangan. Bisa jadi dia senang mengganggu kawannya. Kemudian apa lagi? Bisa jadi dia kebutuhan ingin dicintai dan diperhatikan. Dia melakukan itu mengganggu temannya supaya dia diperhatikan oleh guru. Ada yang seperti itu. Nah, kita validasi dulu kebutuhan mana sih sebenarnya dia. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jika dia terlambat datang ke sekolah, kemudian kita restitusi. Bukan hanya kamu kok yang terlambat datang ke sekolah, ada juga teman-teman yang lain. Terlambat itu sebenarnya hal yang manusiawi, terutama di jalan kita yang seperti ini. Nah, kemudian kita validasi tindakannya. Bagaimana cara memvalidasinya? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu pasti melakukan alasan kenapa kamu terlambat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Bisa saja kita katakan pasti kamu punya alasan kenapa terlambat. Tapi melihat jalan seperti ini, bisa saja kamu tidak datang sekolah. Istilahnya kita bandingkan dengan hal yang terburuk. Kemudian kita validasi tindakan dengan kata-kata kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Kamu patut bangga kepada dirimu sendiri. Seharusnya dengan kondisi ini bisa saja kamu tidak datang, tapi kamu menghargai dirimu sendiri untuk datang ke sekolah. Jadi kita hargai dia, biarlah dia menghargai dirimu sendiri. Itu memvalidasi tindakan Bapak Ibu. Kita tanya alasannya kenapa, terus bahwasanya sebatas itu. Atau orang emosi seperti yang tadi, diambil makanannya, setelah itu dipukul gitu ya. Bisa saja yang memukul ini kita tanya. Bisa saja selain kamu pukul, bisa lagi kamu lakukan hal yang lebih buruk pada dia. Bisa boleh. Tapi kamu kan hanya memukul dia, kamu patut bangga terhadap diri, bisa mengontrol emosi. Seperti itu. Kemudian lanjut Ma'arif. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan yang tadi yang telah kita susun. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kondisi setelah itu bisa kita tanya. Apakah kamu tahu apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati?
Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Setelah tadi anak ini terlambat, kemudian kita validasi bahwasanya terlambat itu bukan hanya dia seorang. Terlambat itu hal yang manusiawi, apalagi di kondisi yang sekarang. Tapi bisa saja kamu dapat tidak hadir ke sekolah, masih sangat beruntung, atau kamu bangga dengan dirimu sendiri. Kamu masih menghargai dirimu di sekolah. Jika kamu tidak menghargai dirimu, bisa saja kamu tidak datang ke sekolah. Apa sih alasan kamu? Kemudian kita tanya. Setelah kita validasi, kita menstabilkan identitas dia, kemudian kita validasi tindakan dia yang salah dan kata-kata terlambat tadi, kemudian apa keyakinan kelas kita? Baru kita kasih pelanggaran apa yang sudah dilakukan terhadap keyakinan sekolah. Nah, baru kita tanya, kamu tahu apa keyakinan sekolah kita? Anaknya akan menjawab, tahu Pak. Apa keyakinan sekolah kita? Setiap siswa harus datang tepat waktu. Kemudian baru kita tanya, kamu mau jadi orang seperti apa? Dia akan melihat dirinya sendiri dan menghargai dirinya, kemudian memotivasi dirinya untuk datang tidak terlambat. Begitu Bapak Ibu. Mungkin hal ini agak sulit diterima, tetapi marilah kita pelan-pelan mencoba dari awal. Apakah semua tindakan ini harus kita lakukan? Tidak Bapak Ibu. Apakah 3 langkah restitusi ini harus dilakukan Bapak Ibu? Tidak. Bisa saja 1 langkah, atau 2 langkah, atau 3-tiganya. Tergantung kesalahan yang dilakukan kan. Kalau anak-anak yang terus tiap hari datang belajar dengan baik, tiba-tiba 1 hari dia terlambat, dan nggak mungkin untuk menanyakan keyakinan kelas ini oke lah. Tapi yang paling penting adalah apa alasan dia. Kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Selama ini kan kamu datang tepat waktu, tapi hari ini kamu terlambat, nggak apa-apa, karena nggak semua orang bisa sempurna. Pasti suatu saat akan tersambung atau melakukan kesalahan. Apa alasan kamu terlambat hari ini? Yang biasanya kamu datang terus-menerus. Itu kita stabilkan identitasnya. Kemudian langsung kita minta solusi dari dia sendiri. Bukan guru yang menawarkan solusi, tapi biarkan dia yang menawarkan solusi. Untuk kedepannya supaya hal ini tidak terulang, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin anaknya akan mengatakan, saya akan lebih cepat berangkat sekolah Pak. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita pegang keyakinan kelasnya. Baiklah, besok akan Bapak lihat janji dan cara memperbaikinya. Mungkin untuk kasus-kasus anak kita yang bandel, sugi, gitu ya, apakah ini bisa diterapkan Bapak Ibu? Agak sulit juga ini kayaknya. Tapi marilah pelan-pelan gitu ya. Mungkin secara terus-menerus kita lakukan, mungkin akan ada perubahan. Mungkin itu saja materi terakhir Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang masih kurang dipahami atau ingin diperdalam tentang materi ini, mulai dari paradigma baru, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol guru, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas dan cara restitusi atau segitiga restitusi. Apakah ada yang kurang dipahami Bapak Ibu atau mau ditanyakan? Pas, jika demikian, terakhir silakan dibaca Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan reflektif dari saya. Ini Julian kurang menguasai pelajaran matematika, pelajaran penting ini, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, ini kita lihat jadi Niki. Pada saat guru matematikanya, Niki menanyakan pertanyaan, Julian menjadi gugup dan tak sengaja menjadikan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat Tupai menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Julian yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Bu Niki pada saat itu membiarkan teman-teman Julian menertawakan Julian yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Julian untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Niki. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Julian di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini yang tertawa, amin. Akibat Niki. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu,
Apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Niki terhadap Julia? Mengapa? Jika Anda setuju, apa alasannya? Jika tidak setuju, apa alasannya? Kemudian menurut Anda tindakan Bu Niki terhadap Julia adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Silakan Bapak Ibu dibaca pertanyaan reflektif. Yang berkenan menjawab pertanyaan nomor 1 atau nomor 2 kami beri kesempatan. Lebih baik saya bilang buat. Ini kayak Bapak Ibu, kami kasih waktu beberapa menit untuk membaca sambil merenungkan perbuatan Bu Niki terhadap Julia. Ayo Bapak Ibu yang mau menjawab satu boleh cuci tangan. Yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2 boleh cuci tangan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Bu Niki terhadap Julia? Mengapa? Apakah Anda setuju atau tidak? Jika setuju, mengapa? Jika tidak setuju, mengapa? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Ini pertanyaan berbeda. Ya, hidup. Kameramen aja ini. Saya akan coba menjawab atau menyampaikan pendapat saya dalam kasus yang disampaikan atau dipaparkan dengan kita semuanya tentang kasus yang bersama kita baca. Kalau untuk pertanyaan kedua, Terserah Bapak Ibu. menurut saya, Bapak Ibu bisa menambahkan. Pertanyaan satu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno, Ibu Niki terhadap Julian? Kalau menurut saya kurang setuju atau mungkin tidak setuju. Ya. Kenapa? Karena ketika hal itu dilakukan oleh seorang guru, di situ guru akan menjadi seorang pembuat rasa bersalah yang pertama. Tadi kan kita udah baca, kita udah paham ada nama posisi pada guru ada 5 yang mendukung. Langsung menyambung ke pertanyaan nomor 2, menurut Anda tidak kapasitas terhadap negara adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu tergantung kesepakatan apakah tujuan tersebut sudah membuat kesepakatan jelas seperti itu atau tidak. Jika memang ada kesepakatan jelas, jika siswa tidak memperhatikan pelajaran, terus pelajaran tidak menjawab, ada kesepakatan mereka buat di kelas tersebut untuk maju ke depan, mungkin itu bisa kita sebut atau termasukkan kategori konsekuensi. Namun jika tidak, itu jadinya ke hukuman. Ya. Tapi sebagai seorang guru, saya pribadi kurang setuju kalau setelah siswa itu ditertawakan tawakannya, kalau kita semua di depan berdiri Dan menuju di dunia. ya. Kalau saya pribadi Pak, mungkin yang saya lakukan, saya hanya yaudahlah, lanjut gitu, belajarnya lanjut. Masalah yang berada itu tidak dijadikan masalah yang besar, terus pembelajaran bisa berjalan seperti biasa. Kalau saya seperti itu, kalau menurut saya ya. Jadi kakak yang lain dari kawan-kawan berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Eva yang telah memberikan tanggapan. Apakah ada tanggapan yang lain? Bapak Ibu atau Bu Niki sendiri ingin melengkapi dirinya? Contoh Niki. Bu Susi, ada? Tidak. Baiklah, yang dikatakan Bu Eva itu benar adanya. Sebenarnya kita jika melihat pertanyaan reflektif ini, kita pun kurang setuju gitu ya. Jika ada anak-anak udah tumbuh, kemudian langsung kita suruh ke depan, itu lagi sambil kita tawarkan oleh anak. Ini akan menyebabkan hukuman psikis ya Bapak Ibu. Udah psikis lagi. Ini termasuk pembulian guru dan murid secara bersama-sama terhadap satu orang. Kemudian kata Bu Eva lagi, menurut tindakan ini ada bisa jika sudah disepakati adalah konsekuensi dan jika belum disepakati ada hukuman, itu benar Bapak Ibu.
jika sebuah peraturan atau tindakan yang sudah disepakati bersama itu adalah konsekuensi. Tapi jika belum disepakati dan terjadi secara tiba-tiba itu adalah hukuman. Ya. Tetapi kembali kita ingat bahwasanya konsekuensi itu hanya membuat anak tidak nyaman. Hukuman itu akan menyakiti fisik dan psikis. Nah, jadi boleh ini hukuman ataupun konsekuensi tergantung pandangan kita terhadap kegiatan seksual. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk sosialisasi konsep inti budaya positif sekolah yang bisa saya paparkan dan saya bagikan praktik baik dari yang apa yang saya pelajari. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Jika ada yang ingin memberikan umpan balik terhadap sosialisasi ini atau refleksi terhadap materi kita hari ini, silakan Bapak Ibu. Ada? Baiklah, demikianlah sosialisasi kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Atas kesempatan dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Arif sebagai moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah diseminasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Sektor Manajemen dan Siaga. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir. Kita tutup kegiatan sore hari ini dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.